Kali ini Neng Minchan mau menceritakan sebuah film yang berjudul Ong Bak 2003. Film Ong Bak 2003 ini menceritakan tentang kisah perjalanan Bunting ke Bangkok untuk mencari patung Buddha yang dicuri dari desanya. Di sebuah desa di bagian timur laut Thailand, terdapat patung Buddha yang bernama Ong Bak yang kemudian kepalanya dicuri. Ting, seorang pemuda desa yang merupakan jagoan bela diri Muay Thai, datang ke Bangkok untuk mencari bagian kepala patung tersebut berdasarkan informasi seorang penjual narkoba bernama Don yang mencuri dan menjualnya kepada seseorang di Bangkok. Sesampainya di Bangkok, Ting bertemu dengan sepupunya yang bernama Humle beserta temannya Muay Lek. Humle kemudian mencuri duit Ting yang merupakan sumbangan penduduk desanya untuk bertaruh pada turnamen bela diri di sebuah bar di Jalan Kaosan. Ting berhasil melacak Humle dan memperoleh duitnya kembali setelah mengalahkan juara turnamen tersebut dengan 1 tendangan saja. Nah, penasaran kan dengan kelanjutannya cuy? Jadi, mari kita mulai. Check it out. Cerita diawali dengan diperlihatkan sebuah desa terpencil bernama Nong Prado. Di sana terlihat sekelompok pemuda yang sedang bersiap untuk berlomba. Mereka di sana akan berlomba untuk mendapatkan bendera yang diikat di atas pohon. Dan seorang pria bernama Ting sudah sampai di atas dan berhasil memenangkan lomba tersebut. Scene pun berganti keesokan harinya. Ketika perayaan patung Buddha yang bernama Ong Bak, terlihat Ting yang sebelumnya sudah memenangkan lomba mendapatkan pemberkatan di urutan pertama. Beberapa hari sebelum perayaan itu dilakukan, ternyata pernah ada sekelompok pria datang untuk menemui kepala desa. Orang bernama Don selaku perwakilan dari kelompok itu meminta si kepala desa untuk menjual artefak Buddha kepadanya. Di sini, tentu saja kepala desa menolak untuk menjual barang berharga peninggalan para leluhurnya itu. Don yang keras kepala terus memaksa, bahkan memberikan alamat jika suatu hari nanti kepala desa berubah pikiran. Di malam harinya, terlihat Ting sedang menunjukkan jurus terbaru kepada pamannya. Tak lama kemudian, biksu sekaligus guru Ting pun datang. Di sini, sang guru memberikan nasihat agar tidak menggunakan jurus itu untuk melukai sembarang orang. Di tengah malam, saat pamannya Ting masuk ke dalam kuil, tiba-tiba ia dipukul oleh Don sampai tak sadarkan diri. Keesokan paginya, saat ia tersadar, ternyata kepala patung Buddha yang dinamai Ong Bak itu sudah dicuri oleh kelompok Don. Para penduduk yang sudah berkumpul mulai panik dan ketakutan. Mereka takut akan terkena malapetaka jika patung Buddha itu tidak dapat ditemukan dan dikembalikan ke tempatnya. Di sini, para suhu pun berdiskusi tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kembali patung Buddha tersebut. Dengan tekad yang kuat, Ting pun bertekad akan mencari dan mendapatkan kembali patung Buddha tersebut bagaimanapun caranya. Tak berselang lama, kepala desa pun memberikan alamat Don dan menitipkan surat untuk anaknya yang bernama Hamle yang berada di Bangkok. Di sana juga terlihat para warga memberi bekal kepada Ting selama dia di Bangkok. Akhirnya, Ting pun pergi dari desa itu dan malam harinya di kota Bangkok, Ting akhirnya menemukan Hamle. Di sana, Ting membeberkan maksud dan tujuan dia pergi ke Bangkok. Hamle yang suasana hatinya sedang buruk tidak mau menolong Ting, namun saat Hamle melihat sejumlah uang yang dimiliki Ting, Hamle lalu mempersilakan Ting masuk untuk tinggal di rumahnya. Saat Ting membersihkan diri, rupanya Hamle mengambil semua uang Ting. Ting yang mengetahui kalau uangnya dicuri Hamle, ia pun bergegas mengejarnya. Ternyata, Hamle pergi ke sebuah bar yang mengadakan tarung bebas ilegal. Di sana, Hamle ikut taruhan dengan menggunakan semua uang Ting. Di sini juga terlihat ada Don yang telah mencuri kepala patung Buddha itu. Dan terungkap fakta kalau Don bekerja untuk bosnya yang bernama Konwan. Di sini, Konwan kesal karena Don tidak membawa jimat yang diinginkannya, tapi justru malah membawa kepala patung Buddha. Dan singkat cerita, akhirnya Ting pun berhasil mengejar Hamle. Saat Ting meminta uangnya untuk dikembalikan, Hamle bilang pada Ting kalau uangnya ada di kasir yang berada di belakang arena tarung. Tanpa pikir panjang, Ting bergegas mengambil uangnya kembali. Namun di sini Ting disangka sebagai penantang juara bertahan. Mau tidak mau, Ting pun harus bertarung dengannya. Lalu di sini Ting pun bertarung dan hanya dengan 1 tendangan, Ting berhasil mengalahkan lawannya. Namun saat ini diberikan uang hadiah, Ting menolaknya dan hanya menginginkan uangnya saja untuk kembali.
Ting pun langsung bergegas pergi setelah mendapatkan uangnya. Kemudian, Hamle mengejar Ting dan ia kesal karena Ting tidak mau mengambil uang hadiahnya. Di sini juga Hamle menawarkan diri untuk mengantar Ting ke alamat Don asalkan Ting mau memberikan uangnya. Ting yang masih kesal karena uangnya sempat dicuri, ia mengabaikannya dan pergi ke sebuah kuil untuk berdoa. Di sini, Hamle bekerja sama dengan Yonglek untuk menipu dalam sebuah perjudian dan saat Hamle dan Yonglek sedang bagi uangnya, tiba-tiba Darkop datang dan mengambil uangnya dan juga Darkop menghajar mereka. Ting pun langsung membantunya. Ting dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Setelah itu, Hamle pun berterima kasih kepada Ting. Tiba-tiba muncullah Darkop. Ternyata, Darkop membawa lebih banyak anak buahnya. Dan karena lawannya sangat banyak, Ting, Hamle, dan Yonglek pun bergegas kabur. Aksi kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya Ting dan Hamle terjebak di gang buntu. Ting dengan gesit berhasil naik ke atas dinding sementara Hamle tidak bisa naik. Hamle yang panik langsung berkata kalau ia tahu di mana Don, yaitu orang yang telah mencuri patung Buddha. Mendengar hal itu, Ting pun langsung menolong Hamle. Singkat cerita, Hamle dan Ting kembali datang ke tempat tarung bebas. Konwan melihat keberadaan mereka. Di sini Ting ditantang bertarung oleh petarung yang dinamai Beruang Besar. Terlihat si Beruang Besar memancing Ting agar mau bertarung dengannya dengan menyiksa dan mengolok-olok kalau orang Thailand itu lemah. Ting awalnya sama sekali tak peduli, namun karena Hamle terus saja memaksa Ting untuk bertarung, akhirnya Ting pun maju dan menghajar si Beruang Besar itu. Ting yang hendak pergi setelah mengalahkan si Beruang Besar, ia ditahan oleh orang-orang di sana dan Ting harus bertarung dengan beberapa petarung lagi. Tanpa kesulitan yang berarti, Ting pun akhirnya berhasil. Di sini, semua orang melempari uang koin kepada Ting sebagai tanda kemenangan Ting. Saat Ting dan Hamle hendak pulang, di sini Ting melihat Don dan tanpa banyak basa-basi, Ting lalu segera mengejarnya. Namun sayangnya, Ting tak berhasil menangkapnya dan singkat cerita, saat Hamle dan Ting sampai di kosannya, mereka sudah ditunggu oleh pemilik kos. Rupanya, karena Hamle belum membayar sewa selama 3 bulan, di sini Ting yang kasihan pun memberikan cincin sebagai jaminannya dan akan melunasinya dalam waktu seminggu. Keesokan harinya, Hamle dan Ting datang ke apartemen Don dengan membawa seorang perempuan agar Don tidak curiga. Setelah Don membuka pintu, Ting langsung bergegas menangkapnya, namun di sini Don berhasil kabur. Saat Ting mengejar Don, Ting dihadang oleh beberapa kendaraan dan dengan kelincahannya Ting berhasil melewatinya. Kemudian terlihat Ting yang sudah menaiki bajai yang dikendarai Hamle untuk mengejar Don. Sampai kemudian, bajai yang dikendarai Hamle ditabrak dan terangkat ke atas oleh Don. Ting pun bergegas masuk ke bajai milik Don. Melihat Ting hendak masuk, Don langsung melompat dari bajainya dan aksi kejar-kejaran bajai pun berlanjut. Sedangkan Ting yang berhasil menunggangi bajai yang dikendarai oleh Don akhirnya terjatuh ke tepi laut. Di dalam air, Ting menghentikan pengejarannya karena melihat banyak sekali patung Buddha yang disembunyikan. Ting pun langsung melaporkan hal itu kepada pihak berwajib. Adegan berpindah pada Komwan yang sedang menghajar Don, karena Don selalu saja membuat masalah. Lalu Komwan menyuruh anak buahnya untuk menculik Hamle dan juga Yonglek. Di sini, Komwan mengatakan kepada Hamle agar memberitahukan kepada Ting untuk mengalah dalam pertandingan dan Komwan akan memberikan kepala patung Buddha itu serta dia akan membebaskan Yonglek. Singkat cerita, Ting setuju dengan apa yang dikatakan Hamle, asalkan Ting dapat membawa kembali kepala patung Buddha ke desanya. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu pertarungan Ting dengan anak buah Komwan bernama Sidin.
Di sini terlihat Sidin menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya. Alhasil dalam pertandingan itu, serangan-serangan Ting tak ada yang mempan sama sekali. Dalam pertandingan ini pun, akhirnya Ting mengalah. Setelah pertandingan itu, Ting dan Hamle diajak ke tempat Komwan untuk mengambil kepala patung Buddha dan bertemu dengan Yonglex. Saat sampai di tempat Komwan pun langsung memberikan sebuah kotak kayu kepada mereka. Namun setelah Ting membukanya, ternyata kotak kayu itu kosong. Hal itu pun membuat Ting dan Hamle marah. Namun mereka di sini tak bisa berbuat apa-apa karena ditodong oleh senjata api. Di sini, Komwan menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi mereka dan menyusulnya ke sebuah goa. Namun di saat hendak dibunuh, Ting berhasil membalikan keadaan dan mengalahkan anak buah Komwan yang berada di sana. Ting pun langsung saja menyusul Komwan ke dalam goa dan sesampainya di goa, Ting harus berhadapan dengan anak buah Komwan. Tanpa kesulitan, di sini pun akhirnya ia berhasil mengalahkan satu persatu dari mereka. Ternyata di goa tersebut terdapat patung Buddha yang besar dan Komwan ingin mengambilnya. Saat Ting hendak mengambil kepala patung Buddha, Ting dihadang oleh anak buah Komwan lagi. Dan Ting pun akhirnya berusaha melawan mereka. Dalam pertarungan itu, tangan Hamle dipatahkan oleh anak buah Komwan. Ting ingin membantunya, namun Hamle menyuruh Ting untuk tidak mengkhawatirkannya dan segera mengambil saja patung Budanya. Di sini, Ting dihadang oleh Sidin, namun karena Sidin belum menyuntikkan cairan aneh di tubuhnya itu, Sidin dapat dikalahkan dengan mudah. Namun di saat terdesak, Sidin segera menyuntikkan cairan aneh ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Sidin berhasil membalikan keadaan dan membuat Ting dalam keadaan terpojok. Tapi dengan tekad yang kuat, Ting berhasil memukul balik dan benar-benar berhasil mengalahkan Sidin. Melihat hal itu, Komwan pun langsung menembak Ting, dan saat ingin menembak lagi untuk kedua kalinya, beruntungnya Hamle datang dan memukul Komwan sampai Komwan terjatuh dari kursi rodanya. Di sini, ternyata Sidin masih belum kalah dan mengajar Hamle. Ting yang melihat hal itu langsung membantu Hamle dan menghajar balik Sidin dengan teknik bela dirinya tersebut. Melihat kekacauan yang sudah terjadi, Komwan hendak ingin menghancurkan kepala patung Buddha itu agar apa yang diinginkan Hamle dan Ting tidak terwujud. Namun usahanya digagalkan oleh Hamle. Tak berselang lama, kepala patung Buddha besar itu jatuh dan menimpa Komwan. Tak berselang lama, Yonglex pun datang dengan sisa nafas terakhirnya. Hamle meminta Ting untuk menyampaikan permintaan maaf kepada ayahnya. Dan film pun ditutup dengan kepulangan Ting yang menaiki gajah dan mengabdikan dirinya sebagai biksu, dan akhirnya film pun tamat. Nantikan terus ya cerita film lainnya. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian. Dan oke lah, sampai jumpa di video berikutnya. See you the next video and bye-bye.